Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Allah terus memberikan limpahan karunia nikmatnya kepada kita, yang wajib untuk kita selalu senantiasa syukuri nikmat tersebut, yang dengannya mudah-mudahan Allah tambah lagi nikmat itu, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat rezeki, lebih-lebih lagi nikmat iman, Islam, hidayah, nikmat yang begitu amat sangat mahal, nikmat yang membuat kita masih mau mendengarkan dan mau mengikuti kajian, yang membuat kita masih mau menambah keimanan kita kepada Allah. Itu adalah nikmat yang paling besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, yang kiranya mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengambil manfaat, bisa mengamalkan apapun yang kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu yang tentunya bermanfaat bagi dunia maupun akhirat kita. Iya, mungkin kita sering mendengar atau sering melihat orang berlomba-lomba mengejar dunia, berlomba-lomba mengejar prestasi. Ada yang berlomba-lomba ingin menjadi orang yang paling terkenal. Ya, kita bisa lihat sekarang manusia banyak yang melakukan segala cara, berbagai macam upaya. Bahkan mereka membuang jauh-jauh rasa malunya, hanya sekedar ingin viral, ingin dikenal oleh orang banyak, ingin diliput oleh televisi dan lain sebagainya. Apalagi di zaman saat ini sangat mudah melakukannya. Ketika dia mampu, bisa, mau membuang rasa malunya, maka dia bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Fasna ma syi'ta in kunta la tastahi. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka lakukan apa yang kau hendak lakukan. Ya, kita saat ini bukan berbicara tentang orang-orang yang berlomba dengan dunianya, orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan dunianya, walaupun dengan mengorbankan akhiratnya. Kita ingin berbicara tentang mereka, orang-orang yang mendapatkan predikat terbaik dari Allah, gelar yang seandainya bisa kita tukar dengan dunia dan isinya, kita mau mendapatkannya, yang mana Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho dengan Allah dan Allah pun ridho dengan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana bisa mereka mendapatkan gelar tersebut? Mereka dapatkan tak lain tak bukan karena fastabiqul khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat, berlomba-lomba dengan akhiratnya. Tidak cukup bagi mereka hanya sekedar masuk ke dalam surga. Tidak. Mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan kemuliaan setinggi-tingginya di surga. Sehingga mereka terkenal orang-orang yang tamak, orang-orang yang sangat-sangat antusias dalam hal kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, aina nahnu minhum? Bagaimana kita dengan mereka? Kita mungkin sebaliknya,
Kita lihat orang pada bangga, pada bersemangat ketika mereka berhasil menjadi orang yang tenar, menghafal banyak di antara lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, menjadi penyanyi yang handal, daripada orang yang bangga dengan bersemangat dengan menghafal Al-Quran, kalam ilahi. Allah Akbar. Kita juga bisa lihat bagaimana orang tidak bertamak atau tidak berlomba-lomba dalam kebaikan ketika sholat. Kita sering dapati ada buat laki-laki itu utamanya adalah shaf di depan. Shaf paling depan adalah shaf yang paling utama bagi laki-laki. Yang bahkan Rasulullah katakan, seandainya kalian tahu keutamaan berada di shaf terdepan, maka kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Dan ketika harus berselisih, artinya dua orang yang dia ingin menempati tempat tersebut dan mereka tidak menemukan jalan kecuali harus diundi, maka dia akan mengundi karena ingin mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari shaf yang terdepan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa lihat bagaimana kita jauh dari mereka, orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan, orang-orang yang bahkan rakus dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Ketika Rasulullah katakan suatu kebaikan, maka mereka berlomba-lomba melakukannya. Ini Ibnu Umar katakan, seandainya engkau bisa melakukan semua apa yang dicontohkan oleh Nabi dari kehidupan sehari-hari Nabi, maka lakukan. Hatta sampai bahkan cara menggaruk kepalanya Nabi. Allahu Akbar. Yang dia mengikuti Nabi, membayangi Nabi, gerak-gerik Nabi, langkah kaki Nabi dia ikuti. Saking dia ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dari Nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan ceritakan nantinya siapa saja di antara mereka, kisah yang menunjukkan betapa mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, serakah rakusnya mereka dengan ingin mendapatkan kemuliaan di surganya Allah. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali di segmen yang kedua. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfirat mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan Rabbmu, ila maghfirah, kepada ampunan, mendapatkan, memohon ampunan kepada Allah, berlomba-lomba. Wa jannatin arduha, dan juga berlomba untuk mendapatkan surganya Allah. Ka'ardis samai wal ard, yang mana surganya Allah itu lebarnya saja itu selebar langit dan bumi. Allah Akbar. Imam As-Sawqani mengatakan, kalaulah lebarnya saja selebar langit dan bumi, bagaimana dengan panjangnya? Karena kita tahu panjang lebih panjang daripada lebar, panjang kali lebar. Nah, kalaulah lebarnya saja selebar langit dan bumi, bagaimana dengan panjangnya surga? Allahu Akbar. Nah, Allah ceritakan ini dalam Al-Quran, tak lain tak bukan sebagai motivasi bagi kita. Allah katakan, sabiku, berlomba-lombalah kalian.
Artinya apa? Kalau dalam perlombaan tidak ada orang yang bersantai-santai dalam lombanya, tidak. Mereka akan bergegas, bersemangat semaksimal mungkin agar menjadi juara, agar menjadi yang terbaik di antara yang baik. Dalam ayat lain Allah katakan, "Fastabiqul khairat, aina ma takunu, yu'tikumullah jami'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Allah katakan, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yu'tikumullah jami'an. Allah akan balas kalian, Allah akan berikan kepada kalian semuanya. Semuanya Allah akan berikan. Wallahu dzul fadlil adzim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat. Ada dalam ayat lain-lainnya, fal yatanaffasil mutanaffisun. Allah katakan dalam Al-Mutaffifin, hendaknya dalam hal ini mereka berlomba-lomba, bukan sebagaimana yang ada dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, yang mereka berlomba-lomba untuk pamer ria, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka dijebloskan masuk ke dalam kubur. Allah Akbar. Jangan sampai kita menjadi orang yang dihinakan dengan keburukan tersebut. Imam Hasan Basri pernah mengatakan, kalaulah kalian dikalahkan dengan dunia, orang-orang berbangga-bangga dan pamer kepadamu dan mengunggulimu dalam hal perkara dunia, maka kalahkan dia dengan akhirat. Kalahkan dia dengan akhirat. Mungkin engkau tidak bisa mengimbangi temanmu, rekanmu, tetanggamu dalam hal prestasi dunianya. Dia bisa beli mobil baru, dia punya rumah baru, dia punya jabatan yang tinggi, atau segudang prestasi lainnya. Kau tidak mampu mengimbanginya. Maka kalahkan dia dengan akhiratmu. Tambah sholat sunnahmu, puasa sunnahmu, infak sedekahmu, bacaan Al-Quranmu, atau zikir-zikirmu. Kalahkan mereka dengan itu. Irilah engkau dengan orang-orang yang akhiratnya, yang ibadahnya lebih baik daripadamu. Rasulullah katakan, iri itu hanya dibolehkan untuk dua. Hanya dua orang yang boleh kita hasadin. Hanya dua orang yang boleh kita iri padanya. Siapa? Orang yang punya kekayaan, Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia infakkan di jalan Allah. Kita iri kepadanya. Kita mengatakan, seandainya aku juga memiliki harta, aku juga akan melakukan yang sama. Atau orang yang dia diberikan ilmu, beramal dengan ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini panduan yang bisa kita ambil jadi pelajaran. Ada kisah lainnya. Suatu hari orang-orang ahlu suffah, itu orang-orang muhajirin yang mereka hijrah dan tidak memiliki tempat, dan mereka berada di sisi Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Mereka berada di sana dan mereka adalah orang-orang fakir dan miskin. Mereka rame-rame menjumpai Nabi. Mereka katakan kepada Nabi, mereka orang-orang kaya telah memborong semua kemuliaan. Artinya mereka ingin mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan. Maka Nabi katakan, apa maksudmu? Apa maksudmu? Ya,
Maksudnya, insyaallah kita akan lanjutkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Apa yang dimaksud oleh ahlu suffah ini tentang mereka orang-orang kaya memborong banyak kebaikan dan kenikmatan yang abadi nantinya. Insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Nu'min Sa'ah. Yang tadi kita membahas tentang ada orang-orang ahli suffah yang mengeluhkan kepada Nabi tentang orang-orang kaya, tentang fadilah mereka. Jadi ketika mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya telah memborong segala kebajikan dan mendapatkan kemuliaan yang abadi. Maka Rasulullah pun bertanya kepada mereka, maksudmu bagaimana? Maksud kalian bagaimana? Maka dia katakan, ya Rasulullah, bukankah mereka sholat sebagaimana kami sholat? Mereka juga puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bersedekah, mengeluarkan infaknya yang kami tidak bisa lakukan. Mereka membebaskan budak tawanan dan kami tidak bisa melakukannya. Jadi mereka mengeluhkan, orang-orang al-sufa ini mengeluhkan kepada Nabi tentang orang-orang kaya yang mendapatkan kemuliaan, kelebihan dibandingkan mereka yang mereka tidak memiliki seperti sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Maka Nabi menghibur mereka. Nabi katakan, apakah kalian mau kuajarkan amalan yang kalau kalian amalkan maka kalian bisa mengalahkan mereka. Artinya kalian bisa mendapatkan derajat posisi di atas mereka. Maka ahlu sufa ini, mereka ini ya senang, gembira. Dengan semangatnya mereka katakan, mau ya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan mereka sangat bersemangat dalam perkara kebaikan. Maka Rasulullah katakan, maka amalkanlah oleh kalian membaca tahmid, tasbih, dan takbir 33 kali. Yang sebagaimana kita lakukan ketika selesai salat. Maka mereka pun mengamalkannya. Tak lama datang lagi mereka menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Mereka juga baca tasbih, tahmid, dan takbir itu. Maka apa jawaban dari Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Artinya apa? Ya kalau udah mereka amalkan, ya sudah, mereka lagi di atas kalian. Gitu. Allah Akbar. Nah, kita mengambil pelajarannya dari sisi bagaimana para sahabat itu mereka bersemangat. Mereka betul-betul tamak untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan. Ini dia Abu Bakar As-Siddiq, yang Umar mengatakan aku tidak pernah bisa mengimbanginya. Abu Bakar yang dikatakan kalaulah imannya Abu Bakar diletakkan di satu timbangan, satu sisi timbangan, dan imannya kaum muslimin di timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar yang Rasulullah ketika subuh hari pernah bertanya di hadapan halayak sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang sudah menyantuni fakir miskin? Ini subuh nih, sholat subuh. Terus, maka dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Dia bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah menjenguk saudaranya yang sakit? Kembali Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, siapa di antara kalian yang telah menyambung silaturahmi? Kembali Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Allahu Akbar. Abu Bakar yang dia terkenal bersegera badiru bil amal. Dia segera melakukan perbuatan baik. Ketika dia tahu itu baik, dia langsung kerjakan.
Abu Bakar yang Umar betul-betul iri kepadanya. Yang mana pernah ketika perang Tabuk, Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum muslimin di Madinah, mengumpulkan infak mereka, yang mana Umar datang, dia merasa kali ini aku pasti bisa menang daripada Abu Bakar. Dia bawa hartanya yang banyak, kemudian Rasul bertanya padanya, "Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Umar mengatakan, "Aku tinggalkan setengahnya ya Rasulullah." Artinya setengah harta Umar diberikan, diinfakkan di jalan Allah. Maka setelah itu datang Abu Bakar. Dia juga membawa harta yang cukup banyak. Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu?" Apa jawaban Umar? Jawaban Abu Bakar yang membuat Umar akhirnya benar-benar sadar. Dia katakan, "Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Allahu Akbar. Dia infakkan semua hartanya. Maka Umar mengatakan, "Aku tidak bisa mengimbangi Abu Bakar. Aku tidak bisa mengimbangi, melombai kebaikan dari Abu Bakar." Abu Bakar yang ketika Rasulullah telah wafat, dia menjumpai anaknya Aisyah, istrinya Rasulullah. Dia bertanya, "Wahai anakku, apa dari amalan Rasulullah yang belum aku lakukan?" Maka disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha amalan yang kiranya belum dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu menyantuni ada seorang janda tua yang selalu sering Rasulullah bantu. Itu kan dia bantu. Nah, ini dia Abu Bakar yang dia berhasil mengislamkan banyak di antara sahabat. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang mereka luar biasa amalan infaknya. Maka infak dan sedekah kebaikan dari Utsman dan Abdurrahman bin Auf itu kembali dapat ke Abu Bakar, karena Abu Bakar yang mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Maka sekali lagi benar, tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita semua juga bisa mengambil pelajaran agar agar berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Jangan siakan kesempatan ketika Allah berikan kepadamu untuk melakukan kebaikan. Lakukan, karena ada masa engkau akan menyesali tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kibaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.